dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan selalu Dia sediakan yang terbaik untuk kita. Untuk mengisi sukacita kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita, dan kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian dalam Yesus kita bersaudara. Mari semua kita bersukacita dan menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama bernyanyi. Bersatu di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua kasih sayang, kebaikan, dan pertolongan Tuhan untuk hidup kami. Tuhan Yesus telah bersedia menghapus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, dan memberikan hidup Tuhan Yesus untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu. Hari ini kami bersama-sama bersuka cita hendak mendengarkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberi hidupnya untuk mencintai, mengasihi, dan menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Semuanya yang memiliki Alkitab, silakan ambil Alkitabnya, dan kita bersama-sama membaca kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah bekerja. Kalau kita hitung-hitung hari-hari kehidupan kita, kita sangat banyak melakukan pekerjaan. Ya, kita juga tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan Allah dengan bekerja. Memang cara kerja Allah tidak sama dengan cara pekerjaan manusia. Allah bekerja melalui firman-Nya. Ketika Dia mengatakan terang, terjadilah terang. Begitu sampai semua ciptaan Tuhan sempurna Dia kerjakan dengan bekerja atau dengan firman-Nya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus juga mengetahui bahwa Tuhan Allah tetap bekerja sampai sekarang. Oleh karena itu, kita juga harus tetap bekerja.
Karena ada juga orang yang mengatakan demikian. Setelah Tuhan Allah menciptakan dunia ini, pada hari yang ketujuh, Dia beristirahat, kita beristirahat, Tuhan Allah tidak bekerja lagi. Sampai sekarang, Tuhan Allah tetap bekerja, memimpin, mengatur semua perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Hari ini kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus melalui kitab 2 Tesalonika supaya kita selalu tetap bekerja. Karena orang yang bekerja pastilah sehat. Karena memang semua unsur-unsur di dalam tubuh kita itu diciptakan Tuhan bukan untuk diam, bukan untuk tidak bergerak, tetapi bergerak dan bekerja. Tuhan menciptakan siang supaya kita bekerja pada siang hari, ya. Terang matahari, kita bekerja sampai terbenamnya matahari. Dan ada juga Tuhan ciptakan gelap supaya kita juga beristirahat. Jadi kalau kita bekerja, bekerjalah dengan maksimal. Dan ketika kita beristirahat, kita juga harus beristirahat dengan maksimal. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang setiap orang telah dipanggil dan ditetapkan Tuhan untuk bekerja. Coba anak-anak Tuhan, perhatikan, siapa yang rajin bekerja pasti sehat. Siapa yang mau bekerja, dia mampu memimpin dirinya sendiri. Dia mampu mengatur dirinya sendiri. Mari kita perhatikan semut. Binatang yang kecil tetapi bekerja sangat cerdas. Bekerja tim yang hebat. Bekerja sangat kuat. Kenapa? Coba kita perhatikan, dia kecil, dia mampu membawa hewan atau benda 10, mungkin sampai 15 kali lipat besarnya dari tubuhnya. Kenapa? Karena dia bekerja sama. Ketika musim panas, dia bekerja keras, tidak pernah berhenti, terus bekerja. Tetapi pada waktu musim hujan, dia menikmati hasil pekerjaannya. Jadi kita seharusnya lebih cerdas dari semut. Karena apa? Kita Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah berikan akal. Tuhan telah memberikan hak istimewa untuk menjaga, merawat, dan mengelola ciptaan Tuhan. Dan Paulus juga dalam kitab 2 Tesalonika ini mengatakan supaya mereka semua harus bekerja. Karena orang yang bekerja itu pasti hidupnya tercukupkan. Kebutuhan makanannya tercukupkan. Dia tidak menjadi peminta-minta. Dia tidak menjadi pengemis untuk kebutuhan hidupnya. Karena apa? Karena dia mampu mencukupkan segala yang dia butuhkan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, Paulus memang kita perhatikan dia adalah seorang rasul yang sangat rajin untuk mengabarkan kabar baik. Kemana-mana dia mengabarkan Injil supaya banyak orang yang diselamatkan, supaya banyak orang yang mengenal Kristus. Tetapi ketika ada waktunya longgar atau senggang, dia itu juga membuat tenda. Untuk apa? Untuk kehidupannya, untuk biaya hidupnya, supaya dia tidak terganggu, tidak tergantung dengan orang lain dan tidak mengganggu kehidupan orang lain. Jadi kalau orang yang bekerja, hidupnya tercukupkan. Dia tidak akan kekurangan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang rajinlah bekerja. Supaya nanti ketika kita menjadi dewasa, pekerjaannya semakin berat, kita tidak merasa terbeban. Kalau Paulus katakan orang yang tidak mau bekerja, janganlah dia diberikan makan. Karena apa? Kalau orang yang tidak bekerja diberi makan, itu bisa menjadi peminta-minta. Mungkin anak-anak Tuhan tanya, ya, oh kami kan belum bekerja. Ya, sesuai dengan usia kalian, kalian boleh bekerja. Walaupun mungkin pekerjaan itu tidak menghasilkan uang, tidak memperoleh gaji, tetapi dengan bekerja menolong orang tua itu juga adalah pekerjaan yang telah meringankan beban orang tua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita juga diajak untuk selalu tertib. Karena rupanya orang yang tidak mau bekerja itu pemalas. Hidupnya tidak tertib.
Dia tidak tahu kapan tidur, tidak tahu kapan bangun. Mungkin karena malas selalu tidur dan selalu makan, tidak mau bergerak. Orang yang tidak mau bergerak, orang yang tidak tertib hidupnya, lama-kelamaan akan menjadi sakit. Karena apa? Organ-organ tubuh kita ini memang sudah dirancang, diciptakan Tuhan untuk bergerak dan bekerja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata juga pada waktu itu, pada saat Paulus menulis kitab 2 Tesalonika ini, ada juga di situ berkembang satu pengajaran yang mengatakan Tuhan Yesus kedatangannya yang kedua kali sudah semakin dekat. Oleh karena itu kita tidak perlu memikirkan dunia ini. Kita tidak perlu bekerja capek-capek. Kita tidak perlu berlelah-lelah. Karena apa? Semua yang kita peroleh dari pekerjaan kita, apakah uang, apakah rumah, mobil, semua fasilitas yang kita punya akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, ya kalau memang Tuhan Yesus datang kedua kali, itu hari kiamat, tidak perlu lagi uang, tidak perlu lagi rumah, sehingga mereka menjadi malas bekerja. Jadi anak-anak Tuhan harus selalu rajin membaca Alkitab, supaya jangan orang memberikan pengaruh yang buruk tentang pengajaran-pengajaran Alkitab yang tidak benar. Tetapi kalau kita rajin membaca Alkitab, kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, itu harus kita pahami. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bekerjalah, bangun pagi, bersihkan tempat tidur. Kalau boleh, menyapu rumah. Piringnya setelah makan, jangan diangkat pembantu. Silakan angkat ke wastafel. Baju-bajunya yang kotor, taruh di tempat baju kotor. Handuknya, gantunglah di jemuran. Jangan semua mama dan papa kita yang mengerjakannya. Rosternya pun kakak yang menyusunnya. Atau tasnya, kaos kakinya pun dia tidak tahu di mana. Semua anak-anak Tuhan harus mengetahui di mana dia taruh barang-barangnya. Misalnya, besok mau sekolah, walaupun daring kan kita pakai baju seragam ya. Jadi malam-malam itu semua perlengkapannya sudah dipersiapkan. Supaya tidak ada yang kehilangan atau kecarian pada pagi hari. Buku-bukunya di roster pada malam hari. Pelajaran-pelajarannya semua dibaca. Jangan tiba ujian baru membaca. Pasti kita tidak sanggup membaca pelajaran 3 bulan dalam 1 malam. Oleh karena itu kita juga bekerja dengan mencicil semua tugas-tugas kita, dengan membacanya, dengan menulisnya, mengulang-ulangnya supaya lebih bagus. Jangan mencari nilai saja. Kadang-kadang kan begitu, senang dapat nilai bagus di rapor, tetapi ternyata ya ini karena menyontek atau karena minta jawab kunci jawaban sama orang lain. Ya ini tidak benar. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya semua harus rajin bekerja. Apapun jenis pekerjaan itu harus kita kerjakan. Membersihkan bufet misalnya ya. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Karena itu sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Karena kalau kita pemalas, orang tidak senang dengan kita. Tetapi kalau kita rajin, jangankan orang lain, kita pun senang karena apa? Kita sehat. Orang yang bergerak, orang yang bekerja, pastilah orang yang sehat. Orang yang berpikir cerdas. Karena apa? Dia selalu bergerak. Coba adik-adik perhatikan ya, anak-anak kami perhatikan pintu. Kalau jarang dibuka, apa yang terjadi? Sulit untuk membukanya. Ya, ini pintu ya. Kita pun seperti itu. Kalau malas sekali bergerak, malas jalan, kerjanya hanya makan, tidur aja, akhirnya bisa menjadi sakit. Tetapi setelah kita makan, kita bergerak lagi. Setelah kita bergerak lapar, makan lagi, kan seperti itu ya. Tetapi makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Jadi kita juga bekerja untuk iman kita supaya tambah hebat, tambah banyak hal yang baik bisa kita lakukan dengan kita rajin membaca Alkitab dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Jadi jangan ada yang malas nak ya, semua harus rajin. Tolonglah orang tua kita yang tidak pernah berhenti bekerja
untuk mencukupkan segala kebutuhan anaknya. Pada saat kita tolong orang tua kita, dia sangat senang. Begitu juga kita mungkin, kalau ada pekerjaan kita yang sudah dibagi, kemudian ada kakak, abang, atau orang tua kita membantu kita, pasti kita senang. Jadi hidup bergotong royong, bekerja sama, itu adalah pekerjaan yang sangat besar. Karena apa? Bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Dan pada saat kita bekerja, kita memuliakan nama Tuhan Allah. Karena Dia bekerja, oleh karena itu kita juga harus tetap rajin bekerja. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan, dan kita bernyanyi, baca kitab suci. Mari kita naikkan nyanyian pujian kita dengan bersukacita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, karena firman Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami rajin bekerja. Karena Tuhan menciptakan tubuh kami sangat sempurna untuk bekerja. Tuhan telah memberikan terang matahari supaya kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan telah memberikan gelap supaya kami juga dapat menikmati istirahat yang sangat sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berkatilah semua anak-anak kami dimanapun berada. Yang berulang tahun kiranya Tuhan tambahkan sukacitanya. Yang sedang sakit Tuhan pulihkan kesehatannya. Dan yang sedang bersedih Tuhan hiburkan hidupnya. Yang sedang berduka, mohon kiranya Tuhan berkati supaya dia dapat bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Berikanlah kesehatan dan rezeki kepada orang tua di dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Juga anak-anak kami, berikan hikmat pengertian pengetahuan dan juga kesehatan supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Berkatilah ya Tuhan semua guru sekolah minggu dimanapun berada. Juga hamba Tuhan baik pendeta, penatua dan diaken. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Lepaskan kami dari pandemi COVID-19. Berkatilah tim medis yang berjuang untuk menolong setiap orang yang sakit. Orang yang sakit di rumah sakit, mohon kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan mereka melalui tangan tim medis yang merawat mereka. Presiden kami Joko Widodo, kiranya Tuhan selalu berkati hidupnya, berikan kesehatan kepadanya. Dan mohon kiranya Tuhan pimpin Indonesia, supaya Indonesia selalu sehat, sejahtera dan makmur. Kami juga mendoakan ya Bapa di surga, setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Inilah kami dan doa kami ya Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami tidak ada yang malas bekerja, tetapi kami semua rajin bekerja, karena itu sangat bermanfaat untuk kami dan juga untuk menolong orang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami dalam doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam bahasa Karo kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami sini surga, gelarndu ipo badiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu, ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup,
ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami, ibabakam kubas percuban, tapi ulangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Ibadah kita sudah selesai pada hari ini, tetapi melakukan firman Tuhan bukan berakhir sampai di sini. Kita harus tetap melakukannya setiap hari dan setiap hari. Mari anak-anak Tuhan, semua tetap rajin belajar, rajin berdoa, luangkan waktu juga untuk rajin membaca Alkitab. Ibadah kita hari ini telah berakhir dan kita ketemu kembali dalam ibadah kita pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Tuhan memberkati.